Mengheningkan cipta. Mari sejenak kita menundukkan kepala kita, berdoa, heningkan cipta untuk seluruh arwah para pahlawan yang telah membela, berkorban dengan darah air mata untuk Indonesia. Mengheningkan cipta dimulai.
Panglima Komando Daerah Militer 3 Siliwangi. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berperi kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persiapan pembacaan teks proklamasi. Ayo. Tanda kebesaran buka. Pembacaan teks proklamasi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup. Hormat, senjata!
Tamu undangan disilahkan duduk kembali. Amanat. Pasukan diserahkan. Pasukan diserahkan. Untuk perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat periode terdahulu, yang saya hormati wakil gubernur Jawa Barat beserta Ibu Lina Rushan, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Pangdam 3 Siliwangi beserta istri, yang kami hormati Kapolda Jawa Barat beserta istri, yang kami hormati Kajati Jawa Barat beserta istri, yang saya hormati Kapenti Jawa Barat beserta istri, yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat beserta istri, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat, dan seluruh hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Kita masih diberikan takdir untuk dapat berkumpul bersama dalam peringatan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Jawa Barat dengan sehat walafiat. Kita patut bersyukur atas rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi kesempatan berkumpul bersama saudara sebangsa dan setanah air dengan semangat kebangsaan yang tinggi dalam suasana yang rukun dan damai. Meski suasana saat ini jauh berbeda, jauh lebih sederhana dibanding tahun lalu. Saat ini bangsa kita sedang menghadapi ujian akibat pandemi COVID-19. Ini berdampak multidimensi, baik kesehatan, ekonomi maupun sosial. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat turun terkoreksi minus 5,9%, namun masih lebih baik kondisi ini. Maka upacara peringatan hari ulang tahun 75 kemerdekaan dilaksanakan dengan sangat minimalis untuk memperhatikan kesehatan, protokol yang ketat, tanpa pesta, tanpa gelar besar-besar. Peringatan proklamasi ini memiliki makna yang dalam dan penting, bahwa kemerdekaan diraih dengan perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dengan tetesan darah dan air mata. Disemangati dilandasi oleh persatuan kesatuan, semangat kebinekaan tanpa melihat perbedaan suku, golongan, ras, dan agama. Kemerdekaan yang sudah ada di tangan ini menjadi tugas kita generasi penerus untuk mengisi dengan karya nyata dalam pembangunan ini, serta tidak boleh kendor dalam menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman kita dalam berbangsa bernegara. Sejarah mencatat eksistensi Indonesia sebagai bangsa yang besar dalam perjalanan 75 tahun ini tidak lepas dari Pancasila sebagai pemersatu dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebaikan sebagai nilai luhur budaya yang menyatukan pluralitas dan perbedaan bangsa kita.
Hadirin undangan yang berbahagia, di masa pandemi ini, sebagai bangsa yang besar, kita diuji jati diri kita. Apakah kita dapat bersatu padu, membawa bangsa ini bangkit dari keterpurukan kesehatan ekonomi yang menghantam kita semua. Jangan biarkan pudar modal sosial bangsa kita berupa semangat persaudaraan, semangat gotong royong, dan semangat solidaritas untuk selalu peduli dan menolong sesama, setidaknya warga di lingkungan sekitar kita. Banyak saudara kita yang masuk kategori miskin, berkurang drastis pendapatannya, dirumahkan, bahkan hilang pendapatan karena pemutusan hubungan kerja. Dalam situasi seperti ini, Ibu Pertiwi memanggil kita untuk bisa memberikan yang terbaik apa yang ada pada kita dan dari apa yang kita miliki. Jangan tanya apa yang negara bisa berikan untuk kita, tapi tanyalah apa yang kita bisa berikan untuk negara. Dalam pengendalian penyebaran COVID-19, pemerintah serta pemangku kepentingan bekerja secara serius, ilmiah, bekerja keras penanganan untuk menyelamatkan seluruh masyarakat. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Barat bergerak cepat untuk mengendalikan 50 juta jiwa di Jawa Barat dengan bekerja keras menekan kasus positif, menekan angka kematian, meningkatkan tingkat kesembuhan dengan meningkatkan tes pelacakan dan perawatan bagi pasien-pasien COVID-19. Dalam upaya pemetaan dan memutus rantai penyebaran, intensif digelar tes masif dari 11 Agustus hingga 11 Agustus 2020 telah dilakukan 180.730 tes usap atau PCR. Jumlah tes ini terbanyak dari seluruh provinsi di luar DKI Jakarta. Pada masa adaptasi kebiasaan baru, pemerintah Provinsi Jabar terus mengejar target sesuai dengan standar WHO. Berdasarkan laporan level kewaspadaan, periode tanggal 3 sampai 9 Agustus, tidak ada zona merah atau daerah risiko tinggi di Jawa Barat. Kita di 2 minggu terakhir berada di angka arti atau reproduksi 0,86 selama 2 minggu. Ini mengartikan bahwa kasus masih bisa dalam kategori terkendali dan terus kita tingkatkan kewaspadaan dengan memperhatikan 3 aspek: epidemiologi, surveillance, serta pelayanan kesehatan. Hadirin dan undangan yang berbahagia, pemerintah dalam upaya menangani dampak sosial ekonomi juga memberikan stimulus fiskal lewat perlindungan sosial guna menahan daya beli masyarakat yang merosot, juga program ekonomi untuk pemulihan kegiatan dunia usaha, usaha mikro, kecil, dan menengah, juga koperasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial yang disalurkan dalam 4 tahap sebesar 500.000 per keluarga per bulan, yang terdiri dari bantuan pangan non-tunai 350.000 dan bantuan tunai 150.000 rupiah. Hingga bulan Agustus ini telah didistribusikan paket bansos tahap 2 untuk 1,392 juta kepala rumah tangga sasaran yang ada di Jawa Barat. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah sejak penyaluran perdana di bulan April 2020 ditambah dengan paket bantuan sosial kabupaten kota hingga saat ini, situasi di Jawa Barat relatif terkendali dan tidak ada terjadi kerawanan pangan. Karenanya pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bahu-membahu, diantaranya tenaga medis, guru, petani, nelayan, tokoh agama, tokoh masyarakat, para donatur, dan utamanya TNI Polri, sehingga dalam 4 bulan
masa pandemi ini, keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Hadirin dan undangan yang berbahagia, dalam situasi penuh tantangan selama ini, kita tidak surut dalam niat dan semangat untuk berkontribusi dalam menangani krisis melalui inovasi-inovasi, khususnya inovasi alat kesehatan. Produk inovasi yang dihasilkan seperti ventilator portable, membantu menyembuhkan banyak pasien-pasien COVID-19. Ventilator ini buatan Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung, Rumah Amal Salman, dan lain-lain. Sebanyak 216 unit ventilator inovasi Jawa Barat ini telah didistribusikan ke seluruh Indonesia. Dalam proses produksi ini, inovasi ini bekerjasama dengan BUMN strategis yaitu PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia. Pada tanggal 11 Agustus 2020 ini telah dimulai kegiatan uji klinis tahap 3 calon vaksin COVID-19 di Bandung kerjasama antara Sinovac, Bio Farma, dan Fakultas Kedokteran Unpad. Uji klinis ini merupakan bagian dalam upaya menangani musuh yang tak kasat mata, yaitu virus SARS-CoV-2. Jika berhasil, direncanakan produksi massal vaksin ini akan dilakukan pada awal 2021. Bagi sukarelawan yang terlibat sebanyak 1.620 orang, semuanya adalah orang-orang yang melakukan bela negara, menunjukkan semangat patriotisme khususnya dalam upaya mengatasi pandemi COVID-19. Hadirin undangan yang berbahagia, sejumlah capaian yang saya kemukakan ini merupakan harapan untuk menumbuhkan keyakinan kita. Insya Allah kita pasti menang untuk mengatasi pandemi ini. Kabar baik datang di bidang investasi di Jawa Barat. Perusahaan-perusahaan asal Taiwan resmi merelokasi pabriknya dari Tiongkok ke Kabupaten Subang dengan nilai investasi triliunan rupiah. Dalam masa Januari sampai Juni 2020 telah terjadi investasi sebesar 57,9 triliun, tertinggi se-Indonesia, 54% dari target Jawa Barat 2020 sebesar 107 triliun. Nilai investasi ini adalah nilai investasi tertinggi dengan modal dari asing, tidak hanya akan meningkatkan pendapatan, melainkan juga membuka puluhan ribu peluang tenaga kerja sebagai solusi bagi banyaknya warga Jawa Barat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Akan hadir juga proyek strategis nasional di masa pandemi yang akan diresmikan oleh Presiden. Kalau tidak ada halangan, insya Allah di bulan November 2020 akan diresmikan kegiatan Pelabuhan Patimban yang sudah siap beroperasi untuk ekspor impor internasional. Hadirin dan undangan yang berbahagia, selama tahun 2018-2020 telah diraih 92 penghargaan untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat, diantaranya meraih opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan selama 9 kali berturut-turut, dan pertama kali tahun ini opini wajar tanpa pengecualian hadir untuk seluruh 27 kota kabupaten se-Jawa Barat. Program Provinsi Jawa Barat juga untuk tingkat internasional berhasil mendapatkan penghargaan sebagai penghargaan terbaik di Asia Pasifik untuk desa digital dalam kategori Digital Equity dan Accessibility di ajang IDC Smart City Asia Pacific Award 2020. Program ini menunjukkan bahwa desa digital adalah program unggulan untuk melakukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui 4.0 atau teknologi digital. Kita juga terus mendorong badan usaha milik desa di masa pandemi ini untuk menangkap peluang-peluang dalam bidang tadi tidak mengalami koreksi yang dalam,
justru tumbuh di masa sulit sistem ekonomi yang sedang kita hadapi. Desa Digital Jawa Barat juga selain menjadi sebuah contoh, akan membangkitkan semangat baru membangun konsep desa wisata, membuka destinasi wisata baru untuk mendukung 8,8% dari pelaku usaha. Sementara jumlah usaha besar atau korporasi hanya 53.373 usaha. Penyerapan tenaga kerja UMKM 8.400.000, sementara dari korporasi 2.800.000. Oleh karenanya, mari kita upayakan jangan sampai banyak UMKM mengalami kebangkrutan karena berdampak besar pada pengangguran. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tantangan yang menghadang bagi bangsa Indonesia di masa pandemi ini memang tidak mudah. Begitu pula Jawa Barat dengan jumlah penduduk yang hampir 50 juta jiwa. Tidak jemu-jemu saya selalu mengingatkan kepada warga Jawa Barat untuk menaati protokol kesehatan. Mari kita disiplin memakai masker, sering mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan batasi bepergian. Dengan taat memakai masker, kita semua akan menjadi pahlawan untuk melindungi diri sendiri, melindungi keluarga dan orang lain, dan mencegah persebaran COVID-19. Dengan ikhtiar dan kerja keras bersama-sama dan bersatu padu semua elemen bangsa, kita optimis dapat bangkit dari keterpurukan ekonomi. Pasti selalu ada cahaya di masa suram ini. Di balik kesulitan, pasti ada jalan keluar. Jika ada masa terbenam, akan ada masa terbit matahari. Optimalisasi penanganan aspek kesehatan dan pemulihan ekonomi. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'abi ni'ama yukabi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, Engkau bebaskan kami dari belenggu penjajahan. Karenanya perkenankanlah kami pada hari ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita memperingati hari proklamasi kemerdekaan bangsa kami yang ke-75. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, dengan semangat proklamasi kemerdekaan yang ke-75 ini, berikanlah inspirasi yang tak terputus pada kami untuk menggiring langkah kami dalam membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, sejajar dan berkompetisi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. Teguhkanlah persatuan dan persatuan kami agar kami dapat menapak dengan kokoh kuat dalam membangun bangsa tercinta ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu pada para pahlawan kami yang telah mengorbankan jiwa dan raganya bagi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Ampunilah segala kesalahan mereka dan terimalah budi baik dan keikhlasan pengorbanan mereka, serta tinggikanlah derajat dan muliakan mereka dalam golongan hamba-hamba-Mu yang syuhada. Ya Tuhan Allah yang Maha melindungi di tengah wabah COVID-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, semakin menyadarkan kami bahwa betapa lemahnya kami tanpa pertolongan-Mu. Karenanya, ya Allah, dengan kudrat dan iradah-Mu, mohon Engkau berkenan mengangkat wabah COVID-19 dari negeri cinta ini. Sehat, kuatkanlah dan tabahkanlah kami dalam menghadapinya. Ya Tuhan yang mulia dan Maha Pengampun, dengan sifat apapun ghafur-Mu, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan para pahlawan kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Tamu undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Tamu undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Silakan dibubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Komandan, Inspektur Upacara. Hormat, Senjata! Up! Tembak! Senjata! Gubernur Jawa Barat selaku Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Pasukan dapat dibubarkan. Dan mohon izin menyampaikan selanjutnya Gubernur Jawa Barat dan Forkopimda Jawa Barat masing-masing beserta istri kiranya berkenan menunggu di Aula Barat. Terima kasih. Para pemeran pasukan, lanjutkan kegiatan berikutnya. Karyawan! Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan